Bismillahirrahmanirrahim. Dipancar luaskan dari lantai dasar Central Business Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah pada hari ini Rabu ya, kita bisa berjumpa lagi dalam program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Dan tentunya sudah hadir bersama Dara Umi Anik Ratnawati MPD selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda 1. Nah, alangkah baiknya Dara akan menyapa Umi terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dara. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Umi, hari ini kita akan bahas tentang stres ya Umi? Ya, stres. Cara mengatasinya. Nah, buat para bunda, ayah dan para orang tua, tentunya kita akan bahas seputar faktor stres dan cara mengatasinya. Buat Mitra JC yang ingin bertanya, monggo langsung aja di kolom komentar atau di nomor WA di 0812 1317, mohon maaf diulang ya, di 0813 1777 3396. Lupa ya Mbak nomornya? Iya, lupa nomornya. Masya Allah. Kayaknya kebanyakan nomor ya Mbak. Enggak, Mi. Tetap setia kok, Mi. Setia dalam satu nomor. Dalam satu nomor. Oke. Umi, ya, kita akan bahas tentang faktor stres ya. Tapi sebelum kita akan bahas, kepo dulu dong Mi tentang program-program yang ada di SDS Kasih Ananda. Oke. SDS Kasih Ananda ini sebuah sekolah yang cukup lama ya Mbak berdirinya. Kita berdiri itu dari tahun 1986. Belum lahir nih. Ya, belum lahir ya. Artinya mungkin kurang lebih sudah 30 tahun lebih ya kita berkiprah di dunia pendidikan. Artinya tidak usah diragukan lagi bagaimana kualitas kami sebagai pendidik untuk mewujudkan, menghantarkan putra-putri supaya putra-putri kita ini dapat menggali potensinya dan dapat berhasil dengan potensi yang ia miliki di kemudian hari. Adapun program-program yang sudah kami lakukan, di antaranya kami ini Sekolah Kasih Ananda. Sekolah kami ini sekolah yang umum ya Mbak ya, tentunya mampu menerima dari semua kalangan, insya Allah seperti itu. Dan sekolah kami ini mempunyai program yang kurikulumnya ini terdiri dari dua. Dari dua kurikulum, artinya kurikulum kami intern dan kurikulum nasional. Nah, untuk kurikulum nasional seperti biasa kami memakai kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kita kembangkan menjadi kurikulum intern. Apa saja sih yang ada di situ? Hari ini kan anak-anak sudah harus mau tidak mau harus mengerti IT ya Mbak Dara ya. Maka komputer itu sudah menjadi barang yang nggak asing lagi untuk anak-anak konsumsi, apalagi setelah kemarin kita menghadapi pembelajaran PJJ. Hari ini Kasih Ananda SD sudah 100% full kita PTM. Nah, ya, sudah 100%, jadi 100% kita tatap muka, alhamdulillah. Nah, disitulah kita benar-benar mengembalikan lost learning yang sudah terjadi selama 2 tahun ke belakang. Bagaimana kita mampu dituntut untuk mengembangkan potensi anak-anak ini. Selain komputer, ada juga bahasa Inggris, tahfiz, dan kerohanian yang bisa kita kembangkan. Untuk ekstrakurikulernya sendiri kami ada English Club, ya, terus ada pramuka. Selain itu ada marching band ya untuk kesenian, marching band, tari, futsal, dan masih banyak lagi untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak ini. Dan lapangan kami cukup luas, parkir kami cukup luas, insya Allah terakomodir semua kebutuhan atau keinginan Bapak Ibu untuk menginginkan fasilitas, insya Allah
fasilitas SDS Kasih Ananda terpenuhi dan tercukupi. Masya Allah. Begitu banyak programnya Mitra Jesi. Buat Mitra Jesi, para orang tua yang sedang mencari sekolah untuk anaknya, monggo bisa langsung ke SDS Kasih Ananda yang beralamat di Jalan Pegangsaan Raya, yang tidak jauh dari Stadion Tugu ya. Iya, paling hanya 200 meter dari Stadion Tugu ya. Nah, terjangkau. Tentunya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu faktor stres. Ya, stres. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya stres itu apa sih, Mi? Mbak Dara, kenapa sih kok stres itu sebenarnya reaksi tubuh. Reaksi tubuh yang muncul saat seseorang ini menghadapi ancaman, saat seseorang menghadapi tekanan atau perubahan situasi gitu ya. Nah, stres ini bisa berubah, bisa membuat orang-orang ini, membuat seseorang merasa putus asa ya, putus asa, gugup, marah atau bersemangat itu hilang. Ini adalah stres. Dan stres itu tentunya ada dua polanya, bisa mempengaruhi fisik, bisa mempengaruhi emosi. Di stres. Dan stres ini sangat banyak Mbak Dara hari ini. Kita misalnya macet, tentunya stres ya. Stres. Tekanan-tekanan, mungkin tekanan keluarga dan lain segalanya. Jadi inilah yang disebut dengan stres. Artinya kalau kita mau garis bawain, apa sih yang disebut dengan stres? Stres itu reaksi tubuh yang muncul ketika seseorang mengalami tekanan, seseorang mengalami ancaman. Nah, ini bisa membuat emosinya, fisiknya terganggu. Inilah ketika seseorang menyatakan stres gitu. Jadi ketika ada perubahan di fisiknya, ada perubahan dalam mentalnya karena tekanan lingkungan, nah bisa kita sebut dengan stres. Nah, stres ini juga biasanya kita bagi juga Mbak, stres ini sebagai stimulus. Ya, jadi individu ini mengalami stres jika memang dirinya menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Jadi yang menstimulus, yang mempengaruhi seseorang menjadi stres, ini adalah lingkungannya. Lingkungannya, misalnya kalau kita dalam keadaan bencana gitu kali ya Mbak ya, bencana alam, atau kita di terminal, ini kan memicu stres kalau di terminal. Lingkungan yang sangat padat, terus panas, nah ini kan bisa menyebabkan kita stres. Atau penuh persaingan, lingkungan sekitar yang penuh persaingan. Nah, ini stimulus-stimulus inilah yang bisa membuat kita menjadi stres ya. Dan kita menjadi bagiannya. Jadi seseorang bisa menjadi stres karena seseorang itu berada pada lingkungan itu. Jadi lingkungan itulah yang menstimulus, yang menyebabkan dia menjadi tertekan dan akhirnya masuk ke dalam kategori stres. Jadi karena lingkungan ya. Iya. Dan yang pertama dilihat kita dari lingkungannya. Atau bisa juga tidak hanya terpengaruh dari lingkungan, tapi stres itu juga sebagai respon ya. Stres ini sebagai respon atau reaksi individu terhadap stresor. Jadi terhadap stresor itu terhadap apa yang ada pada dirinya. Nah, ini kalau konteksnya seperti ini, respon bisa jadi respon ini macam-macam bentuknya, psikologis, lebih kepada psikologis, terkejut, cemas, malu, nervous, ini respon ketika seseorang menghadapi lingkungannya ya. Ini disebut dengan respon stres yang disebabkan sebagai respon ya. Stres sebagai respon. Jadi hal lingkungan, tidak setiap lingkungan itu membuat seseorang menjadi stres, tergantung siapa yang merespon gitu ya Pak ya. Tergantung siapa yang merespon. Bisa jadi ketika lingkungan macet, seseorang satu yang A dengan yang B
beda responnya. ya. Yang satu mungkin karena ada tekanan jadi stres ya Bu. Iya, merasa tertekan dengan lingkungannya stres, tetapi yang satunya enjoy saja, misal dengan kemacetan gitu, misal satu orang cukup menyalakan radio JIC gitu ya, dia sudah cukup terhibur. Yang satunya stres. Nah, ini perbedaan pada respon seseorang. Maka stres itu tidak bisa kita hindari. Stres itu nggak bisa kita hindari, karena menghindari masalah tidak bisa ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola stres itu sendiri agar tidak mempengaruhi fisik, tidak mempengaruhi mental yang sifatnya negatif. Jadi harus dikelola ya. Ya. Emosinya, hatinya ya. Jadi kalau menghindari masalah ya, atau stimulus yang ada lingkungan itu tidak akan mungkin, karena manusia ini sifatnya sosial ya, karena kita tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, interaksi dengan orang lain ini mudah memicu stres, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan lingkungan yang ada, dengan masyarakat. Nah, ini sebenarnya pemicu stres. Nah, ya. Tetapi kita kembali memahami bahwa manusia ini adalah manusia yang memang sifatnya sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Maka dia harus mampu mengelola, bukan menghindari. Kalau berarti menyendiri juga bakal stres jadinya. Ya, betul. Artinya menghindari tidak menyelesaikan masalah, tetapi mari dikelola sehingga masalah ini tidak membuatnya stres. Jadi harus dikelola ya. Ya, kita kelola dengan baik. Oke, tentang faktor stres. Ya. Terus tadi juga kenapa manusia itu bisa stres gitu ya? Iya Mbak Dara ya, kenapa manusia ini kok bisa stres? Atau bahkan kadang kita lagi ngobrol-ngobrol nggak jelas nih stres kamu ya gitu. Itu sebenarnya jadi penilaian ya, kita terlalu mudah menilai seseorang juga ya. Memang kenapa sih? Kenapa kita bisa stres? Mengapa manusia saat ini lebih mudah untuk marah, lebih mudah untuk stres gitu, lebih cepat, entah ini fisiknya, entah psikologinya ya Mbak Dara ya. Banyak penyakit yang timbul. Menurut penelitian Mbak Dara, 50% sampai 70% penyakit itu menurut penelitian itu dipicu karena stres. 50 sampai 70%. Iya, itu dipicu oleh stres. Kanker itu sebenarnya kalau menurut penelitian ya Mbak Dara ya, itu pemicu awalnya itu dari stres. Miom. Ya, penyakit terutama kepada perempuan ya, yang menyerang rahimnya itu terutama itu disebabkan faktor stres itu. Jadi jangan stres-stres. Ini menurut penelitian. Nanti akan ada tipsnya untuk mengatasi stres. Mengelola ya, lebih kepada bagaimana kita mengelola stres ya Mbak Dara. Nah, apa sih yang menyebabkan stres? Mari kita pikirkan bersama Mbak Dara. Akhir-akhir ini kan tata nilai kehidupan berjalan begitu cepat ya. Masyarakat ini kan sudah global. Sebentar kita mendapatkan informasi A, sebentar kita mendapatkan informasi B, cepat sekali. Informasi-informasi itu kita tidak bisa mengukur kebenarannya. Dan semua informasi yang kita konsumsi itu negatif, positif. Bahkan ada sinetron yang saat ini membuat emak-emak stres. Iya, sinetron yang
sangat-sangat viral saat sangat ini. viral saat ini ya, It's My Dreams gitu. It's My Dream. Masuk di beranda darah Facebook tuh isinya It's My Dream. Nah itu Ada dia. yang It's My Dream-nya ke Cibaduyut ya. Nah, Masya Allah ya kan. Jadi inilah Mbak Dara, ternyata pola-pola kehidupan, konsumsi informasi yang sifatnya negatif, konsumsi sinetron yang sifatnya negatif, justru ini memicu stres gitu. Bisa mempengaruhi ya, Sangat mempengaruhi pola pikir kita, sangat. Karena itu disebut dengan stimulus Mbak Dara. Awalnya kita biasa saja respon kita terhadap suami, terhadap pasangan hidup kita ketika dia pulang terlambat. Tetapi sejak menonton sinetron ini, maka tingkat kewaspadaan kita menjadi tinggi, tingkat kecemasan kita menjadi tinggi, dan akhirnya memicu stres. Kita tidak bisa berpikir rasional, akhirnya secara psikologi dia marah, cemas, dan yang akhirnya ya timbul pada hipertensi, ya sesak napas, ya itu luar biasa. Migren, ya. Karena memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi ya, Mi. Ya, berangan-angan saja, padahal belum terjadi ya. Nah ini salah satu pemicu kenapa sih kita bisa stres ya. Ternyata sinetron sangat mempengaruhi konsumsi kita. Konsumsi film yang positif. Yes, benar. Ada nggak ya hari ini? Kira-kira ada nggak ya? Itu mungkin ya, film-film kartun kalau dulu ini kan ada Keluarga Cemara ya. Udah masih menikmati atau belum? Kayaknya belum usia nih. Masih kecil nih. Dengar sih. Ya, itu sinetron itu membuat mencintai keluarga, rasa memiliki keluarga itu sangat tinggi. Bagaimana membentuk hubungan kekeluargaan dengan suami, istri, anak, bagaimana menciptakan keluarga menjadi utuh, nyaman gitu kan. Tapi sekarang yang dihadirkan adalah bagaimana konflik-konflik yang terjadi, dan itu memicu stres kita tanpa kita sadari. Ketika kita menonton tayangan itu, bukan kita meredakan stres, justru semakin tinggi tingkat kecemasan kita. Yang awalnya nonton untuk menghilangkan stres, tetapi malah menambah stres gitu. Maka ya kita harus bisa memilah satu tontonan misalnya. Selanjutnya masyarakat ini menghadapi masalah yang semakin beragam. Bisa jadi faktor politik yang tidak jelas arahnya mau kemana ya, ketidakjelasan keputusan pemerintah mungkin yang membuat kita juga cemas. Aku mau ke sana, jangan-jangan nanti dikenakan ini gitu kan. Pasti kita sebagai manusia ada rasa cemas itu. Artinya kepastian hukum pun juga mempengaruhi stres, mempengaruhi seseorang bisa mengalami stres ya. Atau bisa jadi modernisasi dan perkembangan dunia. Ini yang lebih penting ya, modernisasi dan perkembangan dunia yang begitu cepat tanpa kita bisa mengikuti perkembangan itu, ketidakmampuan kita untuk mengikuti perkembangan dunia, perkembangan lingkungan, maka ini bisa berdampak pada stres. Jadi pribadi yang sulit untuk memenuhi keinginan atau ekspektasinya Mbak Dara, itu akan memicu stres. Jadi ekspektasi Mbak Dara, kita pengen ke sana, kita kepingin anak-anak kita lulus dengan nilai cum laude gitu kan. Kita kepingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh, diam di rumah, makan, tidur, sholat, selesai. Tetapi anak-anak kita ternyata tidak seperti apa yang kita inginkan. Dan itu juga pemicu stres gitu ya. Banyak
faktor-faktor umum itu pemicu stres itu banyak sekali. Hal-hal sederhana ya Mi ya. Sederhana sebenarnya. Misalkan menyuruh anak makan Tidak segera makan. Nah, kalau seandainya tidur siang atau tidur lebih awal itu juga menjadi pemicu stres. Kalau seandainya seorang ibu tidak mampu mengelola emosinya, tidak mampu mengelola keinginannya, maka yang ada stres ya, melihat anak disuruh makan tidak mau, maunya main melulu. Ini juga pemicu stres, mungkin problem rumah tangga ya masuknya. Atau melihat tadi tuh suami ya, pasangan hidup kita yang pulang terlambat saja membuat kita cemas. Sudah pulang tepat waktu tapi handphonean terus, jangan-jangan Nah itu lagi, padahal dia lagi ini kan online usahanya lagi online, kita juga gak paham. Artinya beberapa faktor yang penyebab pemicu kita stres itu bisa masalah pekerjaan ya. Masalah pekerjaan ini Mbak juga memicu stres kita. Ujian sekolah ataupun ujian kehidupan itu juga bisa memicu stres. Problem rumah tangga terutama ya sangat memicu stres bagi ibu-ibu dan orang tua ya. Ibu bapak sakit juga, kurang tidur, ini juga memicu stres. Ya, memicu stres ya. Ada beberapa yang sangat mempengaruhi stres sangat tinggi itu, yaitu stresor psikososial. Ya, seperti perceraian dalam rumah tangga, masalah orang tua, banyaknya kenakalan remaja. Hal-hal ini banyak sekali menimbulkan kita stres sebenarnya. Jadi banyak hal ya Mi yang sebenarnya bisa memicu stres pada seseorang. Ya. Kembali lagi, mungkin hal yang paling bisa membuat kita tenang tuh mungkin apa ya Mi? Selain tentunya hati dan pikiran kita juga harus positif gitu ya. Positive thinking intinya. Yang pertama semua adalah takdir, qadarullah, itu kita garis bawain. Dan untuk meraih dan ikhlas kepada qadarullah, kita harus mampu mengelola emosi. Ya, mengelola emosi. Tidak bisa kita menghindari. Jadi, kenapa seseorang bisa ikhlas, bisa menerima qadarullah? Tandanya adalah ketika dia mampu mengelola emosi dirinya dan menerima apa yang ada pada lingkungannya. Dan yakin bahwa itu semua terjadi atas kehendak Allah ya? Yes, ya. Karena kalau seseorang mengalami stres yang sangat berat itu Mbak Darahnya, ini bisa sakit kepala, ya, nafsu makan hilang. Berkurang. Kalau nafsu makan berkurang atau hilang, akhirnya penyakit lambung. Penyakit lambung akhirnya ke sesak nafas, pernafasan terganggu. Hanya gara-gara tidak mampu mengelola permasalahan. Berat ya, sebenarnya ringan tapi sangat sulit dan memang dibutuhkan latihan untuk mampu mengelola emosi kita. Kelihatannya sederhana ya, mengelola emosi, mengelola hati itu sangat mudah untuk diucapkan, tapi ternyata tidak mudah untuk dipraktek, kecuali dengan sering latihan. Ya. Maka orang hidup itu tidak mungkin terhindar dari stres. Mbak Dara tadi pagi, apa yang membuat Mbak Dara stres? Apa ya? Stres itu karena tiba-tiba anak tertekan di rumah aja. Ya, itu juga stres ya kan. Yang awalnya kita mau kerja sudah rapi, tiba-tiba anak nangis, tidak mau kita tinggal, akhirnya nego, stres ya, nego ya, tukar guling ya. Ya, maka orang hidup itu tidak mungkin terhindar dari stres. Untuk itu kita harus dapat menyikapi dan mengelola stres dengan baik sehingga kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Ingin kualitas hidup lebih baik, kelola stres. Kelola stres. Yes.
agar hidup kita lebih baik. Lebih baik. Jadi Bapak Ibu ingin hidupnya lebih baik, keluarga aman, anak-anak menjadi nyaman di rumah, kelola stres dengan baik. Oke, harus kelola stres dengan baik. Jadi hindari, karena stres itu kalau ini hampir sama dengan masalah ya, Mi. Ya. Manusia hidup tidak lepas dari masalah. Ya benar, beraneka ragam lah masalah Baik itu masalahnya pemicunya. ringan maupun yang berat, sedang gitu ya, pasti ada masalah. Iya. Berangkat kerja ternyata bensin habis, masalah. Ada masalah, sedangkan waktu harus cepat segera masuk. Tetapi bensin habis, artinya kita harus cari bensin dulu. Iya. Atau kita udah sampai 10 menit lagi ternyata kendaraan tidak bergerak. Nah, masalah. apa nih yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Atau terkena macet, Bun. Betul. Apa nih yang harus kita lakukan? Kan gitu. Bukan menghindari, karena memang menghindari stres itu tidak akan mungkin. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Setiap orang itu pasti mempunyai pemicunya, pasti ada stresnya. Tapi bagaimana kita mampu mengelola stres dengan baik sehingga kehidupan kita itu lebih berkualitas. Oke. Jadi tipsnya Mitra JC, jangan menghindari stres, hadapi dan kelola stres dengan baik. Iya, jika ingin kehidupan berkualitas. Ya. Oke, tadi sumber potensi stres gimana sudah ya, Mi? Ya. Sumber potensi stres itu karena dengan adanya masalah yang dihadapkan ke kita ya, itu bisa menimbulkan tekanan-tekanan yang bisa membuat kita stres. Betul. Nah, Umi, terkait tadi dampak dari stres yang berkepanjangan ini, Ya. selain tadi penyakit-penyakit yang sudah Umi bahas ya, penyakit lambung, penyakit jantung, asma, dan migrain itu sebenarnya penyakit-penyakit medis yang ditimbulkan dari stres tadi. Iya. Akibat dari stres yang tidak mampu kita kelola dengan baik. Namun perlu ditekankan di sini Mbak Dara, stres itu tidak selamanya membuat orang menjadi tidak waras ya. Ya, karena selama ini itu orang dengar stres, orang itu tuh stres gitu. Iya. Orang yang akalnya kurang. Iya. Jadi stres itu bukan berarti Anda tidak waras dan Anda harus di rumah sakit jiwa kan gitu ya. Bukan ya, tidak seperti itu. Tapi karena memang stres itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sedang, rendah, berat dan seperti itu. Nah, kalau cuman kehidupan sehari-hari itu masih ringan. Selama kita mampu mengelolanya itu masih ringan ya. Jadi setiap masalah ya kita pikirkan, tetapi tetap kita pasrahkan kepada Allah, karena semuanya Allah yang mempunyai kehendak, pola-pola kehidupan Allah yang atur. Tapi bagaimana kita menerima qadar Allah ini dengan mampu mengelola stres ini ya. Mungkin bisa jadi kalau kita manajemen stres ya, harus di-manage. Manajemen kolbu. Itu banyak banget manajemen selain manajemen keuangan ya. Iya benar. Dan memang manajemen keuangan penting. Kalau nggak di-manage bisa menjadi stres. Ini berarti faktor ekonomi ya. Dan faktor ekonomi ini seringkali pemicu yang paling besar. Bahkan ya. Pemicu perceraian di antara keluarga ini ya dari faktor ekonomi. Mengingat selama pandemi ya Mi, banyak yang dirumahkan. Yes. Dan banyak juga surat yang masuk ke pengadilan agama. Bener. Karena faktor ekonomi tadi. Betul, ya. Kenapa sumbernya? Karena dia tidak mampu mengelola stres tadi. Oke, jadi kita bahas tentang sumber kali Mbak Dea. Sumber potensi stres itu apa saja gitu ya. Biasanya sumber yang pertama, apa sih yang menyebabkan kita stres? Sumbernya apa sih? Yang pertama faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan sangat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Jadi perubahan siklus bisnis, siklus ketidakpastian ekonomi ya. Bisa. Bukan hanya siklus sehat bagi perempuan ya. Betul, walaupun itu juga pemicu stres ya. Menjadi salah satunya. Iya, tetapi ketidakpastian ekonomi
yang terus ketika kelangsungan pekerjaan terancam, ekonomi seseorang mulai dikhawatirkan oleh individu tersebut. Nah, ini juga memicu stres. Artinya stimulus lingkungan sangat mempengaruhi seseorang menjadi stres. Yang kedua ya faktor organisasi. Organisasi bisa menyebabkan stres. Jadi di mana kita bekerja, di mana kita berorganisasi, biasanya organisasi itu juga menyebabkan tekanan terhadap seseorang dan itu juga akan memicu stres. Ya. Nah, tekanan untuk menghindari menyelesaikan masalah, tuntutan tugas yang terlalu padat, ya, yang selalu menuntut dan yang dituntut tidak peka pun juga bisa seperti itu, ya. Memicu stres. Menuntut tetapi yang dituntut tidak peka. Menuntut tapi yang dituntut nggak peka. Ini juga memicu stres. Jangan suka kasih kode, Mi. Oke, ya. Bener-bener. Kalau mau menuntut langsung aja pada poinnya, nggak usah pakai kode-kode. Karena dia bukan Intel gitu. Iya benar ya. Mungkin tuntutan tugas gitu ya. Ya, tuntutan tugas ini terkait pekerjaan seseorang. Ini pekerjaan ini sangat memicu stres ya, faktor emosi. Banyak sekali tuntutan ini ya. Yang pertama tadi stres, terus stres karena pemicu lingkungan. Yang kedua ini karena organisasi ya, pekerjaan. Yang ketiga ini faktor pribadi. Faktor pribadi. Ya, faktor pribadi, faktor keluarga, terus karakter yang melekat pada dirinya itu terkadang juga memicu seseorang. Orang ekstrovert, introvert itu juga bisa memicu karakter dia introvert. Jadi ketika ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya itu dia tidak sanggup. Bahkan dengan pasangannya sendiri pun dia nggak sanggup karena emang dia terlalu introvert sekali, tidak terbuka. Nah, itu juga akan menyebabkan stres, Mbak Dara, yang disebabkan oleh faktor pribadi ya, faktor pribadi. Anak-anak yang pokoknya masalah dalam rumah tangga dia tidak bisa kemukakan dengan baik. Nah, ini juga akan membawa orang-orang ini pada tingkat stres. Nah, kalau stres yang berkepanjangan apa yang kita lakukan ya? Apa kira-kira? Ya, jadi kalau kita stres, kita sudah kelola tapi tetap nggak bisa. Ada anak, kita masih tetap melihat anak kita stres, melihat lingkungan stres, melihat tetangga stres, atau kita tidak percaya diri, merasa dibedakan dengan yang lainnya, atau dibedakan dengan kakak, adik, itu juga sangat memicu stres ya. Jadi kembali lagi stres itu respon tubuh ya, terhadap lingkungan. Bukan seseorang yang dengan akalnya yang ya bukan tidak waras, tetapi stres ini bagaimana respon tubuh terhadap perubahan lingkungan, baik berbentuk responnya fisik atau respon mental ya, respon emosional. Nah, ini apa yang kita sebut dengan stres sendiri ya. Lalu bagaimana mengatasi, mempengaruhi ya, bagaimana cara stres ini mempengaruhi kondisi tubuh manusia. Biasanya mempengaruhi fisik, Mbak Dara, tadi sudah kita bicarakan dengan baik ya, bahwa kalau kita stres menurut penelitian ini rentan terhadap diabetes. Jadi kalau kita diabetes itu sebenarnya ketidakmampuan kita mengelola stres. Ketidakmampuan mengelola stres. Ya. Ini gula yang ada dalam tubuh ini mengental gitu. Ya, tidak bisa dilepaskan dengan baik. Jadi tidak bisa lancar. Ini penyebab, salah satu dampak dari ketika kita mengalami stres yang sangat berkepanjangan gitu, Mbak Dara. Ini kalau dan ditambah lagi dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan ini bisa
terganggu, bisa terganggu jika kondisinya sangat serius. Ya. Stresnya di tingkat yang lumayan berat. Ya, jika tingkatnya di lumayan berat ya, bisa jadi pencernaan juga, otot rangka tubuh ini mungkin nyeri punggung. Itu bukan berarti kita terkena apa ya Mbak, sakit ngilu-ngilu itu apa namanya, apa ya itu ya, pegelino. Bisa jadi kita stres. Aku nyeri punggung nih, nyeri di seluruh tubuh, misalnya nyeri kepala. Itu bisa jadi karena memang kita sebenarnya dalam keadaan stres, tetapi kita tidak menyadari. Maka lebih cepat diuraikan ketika kita ada masalah pada fisik kita. Aduh, aku pusing ini, kok tubuhku agak nggak seimbang ini, apa nih. Jangan hanya kita mengkonsumsi obat saja, tetapi lebih baik kita meneliti dulu apa faktornya. Observasi. Oh, aku cemas nih, apa sih yang menyebabkan kecemasan? Baru cemas, oh ini loh yang menyebabkan aku cemas. Maka kita urai sedikit-sedikit, kita lepaskan sedikit-sedikit. Insya Allah nanti nyerinya akan hilang, sesak nafasnya akan hilang gitu. Jangan langsung ke warung beli obat ya. Ya. Apalagi obat warung ya Mi. Iya. Oke, jadi memang kita harus pandai-pandai mengelola hati ya. Atau influenza yang nggak lekas sembuh. Ini juga bisa menjadi faktor pemicu ya, faktor stresnya ini pemicu seseorang ketika influenzanya nggak sembuh-sembuh. Ini juga menurut penelitian, lihat dulu, makanya segalanya itu ditentukan dari hati ya. Hati dikelola dengan hati, itu kan di agama kita mengingatkan seperti itu. Nah selanjutnya kalau tadi dilihat dari kondisi fisik. Nah sekarang kita lihat dari kondisi mental Mbak Dara. Kondisi mental. Ya, memang semakin maju peradaban manusia, handphone semakin berkembang. Betul ya. Sekali. Mobil itu sekarang kalau yang mobil salah satu merek mobil itu bisa berubah warna sendiri. Bisa putih, kadang bisa menjadi hitam. Itu kan memang kecanggihan peradaban ya. Tetapi dari sisi lain, semakin canggih peradaban, semakin tinggi peradaban akan memicu munculnya masalah-masalah yang beragam. Contohnya ya kepengen aja lah gitu ya. Ada model baru pengen, tetapi hati nggak nyampe, kantong nggak nyampe misalnya. Nah itu juga pemicu. Hanya menjadi it's my dream. It's my dream, masya Allah ya. Ya itulah. Boleh sih ya, mungkin bermimpi pengen punya ini, pengen punya itu, tapi boleh tengok dulu. Iya. Artinya apa yang bisa kita raih untuk cita-cita kita ini. Bukan berarti kita tidak boleh bercita-cita. Silahkan bercita-cita setinggi mungkin, tapi jangan lupa jalan apa yang kita harus tempuh untuk meraih cita-cita itu. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menginginkan cita-cita itu terwujud, tetapi kita tidak mau berproses. Ini yang menjadi masalah, dan akhirnya inilah yang menyebab stres. Bahkan tinggi keinginannya tinggi. Betul, tetapi prosesnya tidak disertai dengan baik, atau bahkan tidak mau berproses, hanya menginginkan ingin seperti ini tetapi tidak proses. Menginginkan anak rajin ke masjid tetapi tidak diproses, bagaimana mengajak anak ke masjid setiap hari. Menginginkan sesuatu yang dia inginkan, misal rumah, tetapi dia tidak berproses untuk maunya yang instan. Ya, dan itu memicu stres, sangat memicu. Dan bahkan ada yang sampai benar-benar dikatakan stres dalam arti kata gangguan jiwa sampai gitu. kepada gangguan kejiwaan. Karena itu tadi mungkin mimpinya tinggi, tapi dia tidak mampu melewati proses-proses tersebut. Dia tidak mau melewati proses itu. Nah ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu guru hari ini, terutama di kasihan Anda ya,
jangan sampai hanya menyatakan apa nak cita-citamu, tetapi apa yang kamu lakukan dengan cita-citamu. Nah, harus kita rubah nih diksinya. Hanya Iya. ditanya ya. Iya. Halo, cita-citamu apa gitu. Saya ingin menjadi polisi, saya ingin menjadi dokter. Tapi tanya, apa proses yang akan kamu tempuh untuk menjadi dokter? Apa proses yang akan kamu tempuh untuk menjadi polisi? Itu yang sering dilupakan kita sebagai orang tua, kita sebagai guru. Kalau kita hanya mengatakan, kamu mau jadi apa? Cita-citaku jadi dokter. Hanya menjadi hanya menjadi sebutan. Ketika sebutan. Dewasa pun Betul. ditanya dulu waktu kecil punya cita-cita jadi dokter dulu. dulu. Kenapa kok tidak sampai sekarang terwujud? Karena tidak disertai dengan proses yang benar untuk meraih hal ini. Ingin menjadi dokter, tetapi sekolah politeknik kan nggak mungkin kan ya? Nggak nyambung juga. Artinya itu proses tidak sesuai dengan cita-cita kita. Ini memicu stres, ya, akhirnya kalau mental tadi fisik, mungkin fisik bisa diobatin Mbak Dara ya. Kalau kita stres tapi yang terganggu hanya sakit punggung, mungkin bisa minum obat. Tetapi ketika mental yang kena, rasa frustasi, depresi yang berkepanjangan, motivasi yang hilang untuk menjalani kehidupan yang akan datang, ini akan sangat sulit sekali. Dibutuhkan psikiater ini kalau sudah mengalami stres mental yang berat. Kalau stresnya hanya pada fisik, mungkin bisa diobatin ya Mbak Dara ya. Tapi ketika sudah mental, maka harus pengobatannya juga harus dengan penyembuhan yang agak sulit, dengan penyembuhan melalui psikiater. Nah, tetapi ada beberapa tips untuk bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental. Apa tuh tipsnya? Mungkin ini akan sulit bagi orang yang introvert, Mbak. Berarti ini khusus untuk yang ekstrovert. Sebenarnya introvert dan ekstrovert harus mampu mau mulai menjalani ini, karena memang tekanan kehidupan yang agak tinggi hari ini. Jika memang kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, maka akan menjadi sakit fisik ataupun mental yang pada akhirnya kita harus mengkonsumsi obat secara berkepanjangan. Mungkin minum obat penenang secara berkepanjangan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres ini? Yang pertama mungkin bisa kita bicarakan masalah. Ya. Seperti di awal, manusia tidak bisa lepas dari masalah. Tapi manusia hanya bisa bagaimana mengelola masalah menjadi baik sehingga kehidupan kita lebih berkualitas. Jangan berbicara saya ridho dengan ketetapan Allah, tetapi kita tidak mampu mengelola stres. Itu hanya membohongin diri sendiri. Ya. Ridho dengan ketetapan Allah, tapi kita dalam tidak, hati, dalam hati kita tidak ikhlas. Artinya Bapak Ibu belum mampu mengelola stres dengan baik, sehingga ketetapan Allah itu ridhonya hanya di mulut, tidak ikhlas di hati. Maka harus seiring sejalan dalam perkataan dan hati. Betul harus seiring sejalan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama adalah bicarakan masalah. Ketika ada masalah dibicarakan dengan baik, dengan kepala dingin, dengan tidak. Kalau misalnya mungkin ini ya, sering dengar tips dari para motivator mungkin. Ketika ada masalah itu diselesaikannya dengan tidak sedang marah. Gitu. Bisa. Tapi ada juga mungkin berkata, aduh kalau lagi nggak marah nunggu adem itu udah lupa masalahnya. Kembali lagi kepada karakter ya, pribadian masing-masing. Artinya mana yang kita lakukan semuanya bisa menjadi benar ketika pola penyelesaian yang diambil tidak membahayakan diri dan lingkungan. Gitu.
Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, bicarakan masalah. Ayah bunda, saat dilanda stres, kita stres, banyak orang yang cenderung menutup diri, ya Mbak Dara ya, tidak berani mengatakan apa yang dirasakan. Ini pemicu ini. Tidak berani berkata apa yang dia rasakan. Nah, alhasil tekanan demi tekanan yang ia terima membuat stres yang dialami semakin berat dan berkepanjangan. Karena ada masalah yang dia rasakan tapi dia tidak bisa menyampaikan kepada Betul. Orang lain. Maka cobalah mulai hari ini kita berani untuk berbicara. Berani berbicara pada orang lain atau mengungkapkan apa yang kita rasakan, hal yang kita rasakan kepada orang lain, ya. Karena kita yakinin bahwa itu bukan tindakan kriminal. Kadang-kadang kan kita malu ya Mbak Dara ya. Ini bukan tindakan kriminal loh. Yang kita harus malu gitu. Kita harus malu, tidak. Ini hanya masalah perasaan. Tindakan kriminal aja kadang nggak ada rasa malunya. Betul ya. Kenapa mesti malu kita membicarakan masalah kita gitu? Ini bukan masalah kriminal. Ini hanya masalah perasaan. Jika masalah perasaan dipendam dan tidak kita sharing kepada teman-teman kita atau kepada orang yang kita percaya, maka hal ini akan membuat beban kita menjadi berat. Ini biasanya pada wanita ya, Mi? Yes. Ya. Pada wanita lebih senang memendam perasaan, ya. Bahkan dengan pasangan hidup pun kadang-kadang tidak mau mengungkapkan apa yang ia inginkan. Dan ini menjadi stres. Banyak ibu-ibu yang marah-marah, uring-uringan, tidak jelas di rumah. Bisa jadi apa yang menjadi keinginan di dalam hatinya tidak bisa terungkapkan ya, dengan baik. Dan akhirnya ya memicu stres. Atau jika memang kita sulit ya Mbak Dara untuk menemui seseorang yang kita percaya, kita bisa tulis itu di buku. Banyak teknik-teknik supaya keluar. Angkatan darah nih ya. Angkatan darah gitu ya. Itu biasanya kalau ada masalah dulu waktu sekolah nih. Ada masalah, baik masalah sama orang tua, masalah dari sekolah gitu. Itu ngelampiasinnya bukan ke teman-teman. Karena kebetulan Dara tuh dulu waktu sekolah introvert banget, nggak punya teman. Oh Masya Allah, ya. Teman hanya beberapa saja. Jadi ketika mau curhat juga nggak percaya sama teman, curhatnya ke diari. Oh ya, itu sebenarnya literasi ya. Literasi. Iya. Curhatnya ke diari. Bisa membuat lebih plong ya, walaupun itu diari nggak bisa ngasih jawaban gitu ya. Betul, hanya memberi menuang perasaan saja, walaupun tidak bisa memberikan jawaban atau paling tidak membantu kita untuk menerima. Kalau mungkin bisa kita lihat sekarang mau mendengar. Karena perempuan itu butuhnya didengar ya. Masa kalah sama kertas sih gitu, yang mau mendengar gitu. Karena perempuan butuhnya didengar ya. Betul, kalau betul. curhat tolong dengarkan saya. Iya. Sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Iya betul, tidak butuh saran gitu ya. Tidak butuh saran, tidak butuh jawaban, hanya ingin didengarkan saja seperti itu. Jadi tidak perlu takut ya, karena ini bukan kriminal. Jadi cari orang yang dipercaya. Jika memang lingkungan kita tidak ada yang kita percaya, cari psikolog, atau cari ustadz atau ustadzah yang bisa menyelesaikan sesuai dengan syariat. Tidak lari dari koridor ya. Betul. Nah, dengan cara yang seperti ini, maka stres yang kita rasakan itu bisa pulih sedikit demi sedikit, ini akan pulih dibanding dengan kita tidak mengatakan atau menuang apa yang kita rasakan gitu. Lebih baik curhat sama orang yang paham ini. Ya, curhat juga jangan sembarang ya. Iya, jangan sembarang curhat. Ada orang kok curhat dong gitu. Ya, kita harus pilih. Kita harus pilih. Memang yang lebih baik itu ke guru, ustadz, guru,
ustadzah atau psikolog ya. Kalau psikolog ini kan memang sudah terikat dengan janji ya, bahwa memang tidak bisa membocorkan rahasia. Selain mungkin kalau ini nggak bisa, wah aku nggak bisa nih ngomong sama orang karena emang aku ini introvert sekali. Nah tadi Mbak Dara sudah ngasih tips, tulis di kertas aja denger, masa orang enggak kan gitu. Terus di kertas terus sampein ke orangnya. Astagfirullah, ya benar. Selanjutnya selain itu kita bisa olahraga loh Mbak Dara. Iya, olahraga juga ini bisa. Ya, karena olahraga ini ternyata ya bisa seseorang kalau mengurangi stres, benar. Karena dengan olahraga itu ternyata hormon bahagia kita itu keluar. Coba kalau habis olahraga pasti kita akan tertawa, bahagia. Betul. Nah, ternyata tubuh itu ketika kita melakukan olahraga ternyata mengeluarkan hormon gitu, hormon bahagia. Ya, hormon bahagia. Maka benar kata Rasulullah ya, olahraga gitu kan ya. Kalau enggak ini olahraga kalian. Benar itu, karena dari olahraga itu keluar hormon bahagia dan itu juga bisa menurunkan tingkat stres kita. Jadi kalau lagi di rumah lagi uring-uringan keluar olahraga. Atau di rumah olahraga ya. Bisa mengerjakan segala macam kegiatan rumah ya. Olahraganya begini. Tapi nggak boleh ngedumel ya Mbak Dara. Oke, jadi memang olahraga. Bicarakan dengan orang, yang kedua olahraga, yang ketiga melakukan hal-hal yang menyenangkan. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ngemil. Oh ya. Bisa jadi itu. Bisa berdua nanti ya, tenang. Bisa hubungin saya Mbak Dara kalau itu ya. Mau ngilangkan stres dengan cara ngemil ya. Bisa hubungin saya nanti. Saya temenin nanti. Kita ngobrol di belakang. Oke, kita ngobrol di belakang ya. Oke, dan memang cara lain ya, cara lain untuk supaya kita tidak stres. Nah, ini tadi melakukan hal-hal yang menyenangkan. Bersenang-senang misalnya sekedar bermalas-malasan aja di rumah. Itu bisa menghilangkan stres loh. Tapi jangan mager terus ya, jangan mager terus. Biasanya kalau udah begitu Mi, Bang, kita susah ditarik sama selimut soalnya. Ya, ternyata sekedar malas-malasan di rumah itu juga bisa meredakan tingkat stres. Bisa meredakan. Ya, tapi jangan malas terus-terusan ya. Memasak. Atau mie anik kan bisa menghilangkan stres. Saya ibu-ibu di rumah nanti pada gegoleran. Oh gitu ya. Ya sewaktu-waktu nggak apa-apa lah bilang aku lagi aku pengen mager nih, aku pengen malas nih, bisa untuk meredakan stres. Capek dengan domestik kita, maka ya udah redakan dulu dengan lah santai sejenak dengan ya bermalas-malas sebentar. Atau mungkin me time ya Mia. Ya, ada betul. istilah me time kemana, ada yang ke salon, ada yang nonton sama teman-temannya, menonton acara favorit ya. Atau hobi apa tuh hobinya? Apa misalkan ya, mungkin karaoke, mungkin bermain video game dan lain-lain. Nggak masalah ya Mia? Oh tidak, yang penting masih dalam koridor syariat ya. Artinya karaoke ya dengan pasangan ya kan, atau dengan anak-anak. Kalau di rumah juga menyenangkan. Nggak masalah ya. Jadi jangan dilihat semuanya dari segi negatif saja ya. Oh nonton ya, kalau nonton dengan keluarga kenapa? Ya kan enggak masalah itu. Nonton ini kan haram. Apa yang ditonton kan gitu ya. Jadi apa yang ditonton, iya, apa yang ditonton. Yang penting bagaimana kita bisa bersenang-senang sejenak dengan kegiatan kita, keluar dari rutinitas kita. Ini bisa meredakan stres ya. Makan makanan sehat mungkin ya Mbak Dara bisa membantu kita mengkonsumsi mineral dan vitamin. Atau misalkan lagi capek gitu ya, benar-benar dalam tingkat yang tinggi, lelah. Gitu ya. Bisa lah hari ini nggak masak dulu, GoFood aja. bisa kita lakukan ya. Gitu. Tadi kalau kita mau balik flashback ke depan. Jadi apa sih gejala stres, tanda-tanda stres Mbak Dara ya?
gejala stres itu bisa kita kan gejala emosi tadi ya. Iya. Emosi misal rendah diri. Kalau gejala fisik misal dia sakit kepala, nyeri otot, pilek ya. Sering batuk pilek itu. Jadi kalau ada anak misal sering batuk pilek, Bunda misal punya anak dulu ketika sebelum sekolah, anak ini sehat-sehat saja. Ketika dia sudah sekolah, dia berinteraksi dengan temannya, kok sering sekali nih batuk pilek ini. Cari, jangan-jangan anak kita cemas ya, atau anak kita mengalami tekanan sehingga dia sulit untuk mengungkapkan. Bisa jadi ini ada faktor pemicu. Cari apa ini pemicunya. Jadi tidak hanya kita obatin secara klinis saja ya, secara medis saja, tetapi kita obatin juga apa nih faktor pemicunya. Ya, jangan-jangan karena ketertekanan anak-anak kita, kecemasan anak-anak kita terhadap gurunya, terhadap pelajarannya, itu harus kita lihat dengan baik. Ada juga gejala kognitif. Ya. Ingatan. Ya, mungkin misalnya kognitif kita ini sering lupa, gak fokus. Nah, ini juga pandangan pesimis, yang pandangan yang selalu negatif. Nah, ini juga tanda-tanda gejala stres ini. Jadi kalau kita tidak percaya dengan orang, sulit mempercayai orang, terus kita pesimis dengan masa depan kita, hati-hati. Kita harus mengukur diri, wah jangan-jangan aku dalam keadaan cemas nih, jangan-jangan aku lagi stres nih. Kalau kita pesimis dengan kehidupan yang akan datang nih, pesimis dengan rezeki, pesimis dengan keberhasilan anak-anak, pesimis dengan masa depan kita, itu kita sebenarnya dalam kondisi stres. Ya. Karena mungkin kita masih bisa hidup normal, kita bisa sebut dengan kondisi stres ringan ya. Tapi kalau sudah sangat memicu terhadap gangguan kita, mengganggu kehidupan sehari-hari kita, itu harus kita pergi ke psikolog. Ada juga gejala perilaku. Jadi gejala-gejala ini bisa kita definisikan menjadi 3 Mbak ya. Emosi, fisik, kognitif, dan perilaku. 4 berarti ya, 4. Misalnya tidak mau makan, ini stres. Ada misal terjadi masalah, tiba-tiba dia tidak mau makan, ini sebenarnya gejala stres. Badara sulit makan misal, apa nih? Oh ternyata tadi setelah kurang nyaman dengan pasangan, nggak enak makan, atau justru makan lebih banyak. Ya Badara. Jadi makan berlebih, melebihi porsinya, itu sebenarnya perilaku ya, gejala stres terhadap perilakunya. Jadi perilaku makan itu sedikit disebut gejala stres. Makan banyak pun gejalanya stres. Ya. Makanya kalau semuanya serba seimbang. Sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu tidak masalah. Tetapi ketika tiba-tiba saja kita ingin makan yang sangat berlebihan, itu bukan berarti nafsu yang sedang tinggi. Ya, bukan nafsu yang sedang tinggi, tetapi jangan-jangan kita yang sedang stres. Gitu. Jadi menghiburnya dengan cara ngemil atau makan yang berlebih. Baca kan jadinya. Ngemil atau makan yang berlebih. Ya. Misalnya menghindari tanggung jawab, ini juga perilaku. Menggigit kuku, anak-anak yang sudah gede tiba-tiba dia nggak menggigit kuku, kok sekarang menggigit kuku. Nah, bisa jadi tuh dia cemas ya. Dia cemas, dia ketakutan. Bahasa tubuh ya. Ya, bahasa tubuh itu melihat berjalan bolak-balik atau merokok yang berlebih. Itu juga tanda-tanda ya, banyak sekali. Mungkin itu Mbak Dara ya yang bisa kita bahas ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa kita hindari, ya kita harus pergi ke psikiater ya, psikiater untuk bagaimana psikiater itu mampu menanamkan kepada penderita itu untuk selalu memiliki pandangan positif dalam segala kondisi. Jadi untuk menghindari stres itu mari kita berpandangan positif dalam segala kondisi. Berpandangan positif dalam segala kondisi.
Baik Umi Mitra Jaysi, kita sudah di menit ke-53 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat dan tak terasa ya pembahasan tentang stres ini menarik sekali gitu. Umi sebelum kita tutup ya, ada tips lain untuk mengelola stres? Ya, mungkin tipsnya itu tadi satu, berpikir positif dari sekian banyak yang kita kupas tadi. Intinya hanya satu, berpikir positif dalam setiap kondisi. Berpikir positif dalam setiap kondisi, apapun kondisinya. Ya, selalu berpikir positif. Obat itu, segala macam obat. Oke. Mitra Jaysi, kita sudah di akhir perjumpaan dan tentunya kita juga harus berpisah, tapi jangan khawatir, insya Allah pekan depan kita bertemu lagi ya Mia. Insya Allah. Dan pembahasan yang tentunya lebih menarik lagi. Dan juga Dara mau ngucapin terima kasih kepada Mitra Jaysi yang sudah memberikan dan sudah mampir ke tayangan program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati pada edisi kali ini. Ada Bu Siti Rauda, ada Ustadz Ainur Rafiq Cahya. Terima kasih Ustadz. Ada Umi Zilbab dan ada Bang Faisal Al-Bukhari. Terima kasih yang sudah mampir dan memberikan like dan jempol ya di tayangan program kali ini. Dan tentunya ada closing statement, Mi? Oke. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang saya hormatin, setiap manusia pasti mengalami masalah dan masalah itu tidak pernah lepas dari diri manusia. Maka yang bisa kita lakukan adalah mengelola stres supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Dan tipsnya adalah selalu berpikir positif dalam setiap kondisi. Nah, Mitra Jaysi, dalam setiap kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah, tidak bisa terlepas dari yang namanya stres, tapi manusia bisa mengelola stres itu untuk menjadi kita menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kami pamit undur diri, saya Dara dan saya Umi Ani Retnawati. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.